Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang sejarah Utsman bin Affan di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Diah Muminatul Hasimi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Mita Dewi Sartika selaku moderator dari kelompok 6. Ada rekan saya Muhammad Abid Beno sebagai presentator kedua. Kemudian ada Amelia Saputri sebagai presentator ketiga. Langsung saja ke materi yang pertama. Sejarah Utsman bin Affan. Riwayat singkat Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abdul Al-As bin Umayyah bin Abdul Al-Syams bin Abdul Al-Manaf bin Qusay. Lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang mengatakan dia lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya yaitu Ruqayyah bin Nabi Muhammad SAW. Utsman tercatat sebagai orang yang pertama memimpin hijrah bersama istrinya ke Habsyi untuk kemudian hijrah pula ke Madinah. Perlu dicatat bahwa Utsman selalu ikut dalam berbagai perang kecuali perang Badar karena dia sibuk menemani istrinya yang sedang sakit dan merawat istrinya sampai wafat dan dimakamkan pada hari kemenangan kaum muslimin. Kemudian Utsman dinikahkan Rasulullah dengan putrinya lagi yaitu Ummu Kalsum. Itulah sebabnya beliau digelari sebagai Dzunurain atau yang memiliki dua cahaya karena mengawini dua orang putri Rasulullah SAW. Utsman terkenal orang yang pandai menjaga kehormatan diri, pemalu, lemah lembut, dan penyabar, serta banyak berderma. Pada waktu perang Tabuk, atas ajakan Rasulullah, dia berderma sebanyak 9 fase diangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Para sahabat meminta Umar agar menetapkan penggantinya sebagai khalifah bila dia meninggal dunia. Kemudian para sahabat membentuk panitia 6 dan diberi tugas untuk memilih penggantinya. Kemudian mereka bersidang sesudah Umar wafat. Sidang itu dimulai tampak persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Kemudian ada calon terkuat yaitu Ali dan Utsman. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat di kalangan masyarakat, Abdul Rahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga dalam usia 70 tahun setelah 4 hari Umar wafat dengan 3 pertimbangan. Yang pertama yaitu dari segi senioritas. Bila Ali diangkat menjadi khalifah, tidak ada lagi kesempatan buat Utsman sesudahnya. Kedua, masyarakat telah jenuh dengan pola kepemimpinan Umar yang serba disiplin dan keras. Bila Ali diangkat akan terulang seperti itu lagi. Terakhir, menarik jabatan khalifah dari Ali sebagai keluarga Nabi jauh lebih sulit dibandingkan dengan Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan pendukungnya turut memberikan baiat mereka kepada Utsman. Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan Utsman akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Abid Beno. Akan melanjutkan materi dari rekan saya Mita Dewi Sartika. Kebijakan Utsman. Dalam pemerintahan Utsman sangat berbeda dengan pemerintahan Umar. Utsman mengambil beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan dan berlanjut pada kerusuhan. Yang pertama, dia mengangkat kaum kerabatnya menjadi pejabat negara atau disebut dengan politik nepotisme. Contohnya pada saudara sepupunya Abdullah bin Sa'ad diangkat menjadi gubernur Mesir menggantikan Amr bin Al-As. Kemudian saudara sepupunya Walid bin Uqbah diangkat menjadi gubernur Kufah menggantikan Mughirah bin Syu'bah. Kemudian anak bibinya Abdullah bin Amir yang angkat jadi gubernur Basrah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang kedua, membubarkan Dewan Pengelolaan Baitul Mal yang dulu dibangun oleh pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan dijabat oleh Abdullah bin Arqam yang terkenal sangat jujur dan berpotensi mengelola Baitul Mal. Kini badan itu dihapuskan sehingga pengelolaan Baitul Mal langsung berada di tangan Khalifah. Akibatnya orang yang dulu mendapat tunjangan dari negara kini tidak ada lagi. Yang ketiga, tanah-tanah rampasan perang atau yang ditinggalkan pemiliknya pada waktu perluasan wilayah di masa Khalifah Umar dulu dijadikan milik negara. Tanah itu Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mita dan Abid yaitu mengenai pembukuan Al-Quran. Di masa
bin Affan, muncul perbedaan pembacaan ayat Al-Quran di kalangan umat Islam. Hal ini terjadi karena Rasulullah SAW memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran menurut dialek mereka masing-masing. Sampai pada masa Khalifah Utsman bin Affan membaca Al-Quran menurut dialek masing-masing, kabilah sudah banyak variasi atau berbagai dialek. Hudzaifah bin Yaman yang pernah mendengar bacaan Al-Quran dalam banyak bentuk dialek mengusulkan kepada Khalifah Utsman agar membentuk mushaf standar yang kelak menjadi pegangan bagi seluruh umat Islam di berbagai wilayah. Utsman menerima usul tersebut dan membentuk panitia atau lajnah yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Al-Quran yang disimpan Hafsah disalin dan diseragamkan dialeknya menurut dialek Quraisy karena diturunkan melalui dialek Quraisy. Setelah selesai disalin dalam 6 buah, mushaf yang dipinjam tersebut dikembalikan lagi kepada Hafsah. Dari 6 buah salinan tersebut, satu di antaranya disimpan Khalifah Utsman bin Affan di Madinah dan yang lainnya disimpan